Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pejuang RSP. Kembali dengan saya Samsul Anam dari Departemen Marketing. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara memaksimalkan monitoring dan memantau kinerja karyawan dalam tim. Sebagai leader, kita butuh kinerja untuk monitoring karyawan, seberapa produktif teman-teman dalam bekerja di lapangan, seperti apa cara maksimalkan monitoring dan memantau kinerja karyawan. Mari kita bahas bersama-sama. Cara memantau kinerja karyawan adalah hal yang memang harus dilakukan untuk membuat departemen yang kita pimpin menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan. Dalam hal ini adalah penjualan. Tujuan dari membantu kinerja ini adalah bukan sekedar memata-matai atau melihat kinerja karyawan, namun sebagai alat dan sarana untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan. Kinerja yang baik adalah pencapaian seorang karyawan adalah menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan baik secara kualitas dan juga kuantitas pekerjaan yang telah dilakukan. Namun dari itu ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana hasil kinerja karyawan. Yang pertama adalah kepemimpinan. Yang kedua adalah faktor tim. Yang ketiga adalah faktor sistem. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kepemimpinan atau mungkin kita sebut manajerial, meliputi aspek mutu seorang manajer dan tim leader dalam memberikan dorongan, semangat, dan arahan dan dukungan kerja pada setiap karyawan. Itu faktor utamanya. Yang kedua, faktor tim. Tim dalam hal ini meliputi aspek dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan-rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim tentunya, atau kekompakan dan keeratan secara emosional dalam anggota tim. Dan kemudian yang ketiga adalah faktor sistem. Faktor sistem ini meliputi sistem kerja, sistem kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh proses organisasi dan kultur kerja dalam sebuah perusahaan. Kemudian sebelum kita perhatikan beberapa hal yang menyangkut yang membuat kinerja karyawan itu menurun. Yang pertama biasanya adalah beban kerja yang terlalu tinggi. Beban kerja yang terlalu tinggi dan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai karyawan, membuat mereka merasa tidak mampu dan jenuh dalam melakukan aktivitas kerja sehari-hari. Jadi untuk beban dan tugas kerja yang lebih baik adalah disesuaikan dan struktur fungsional kemampuan yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri sesuai dengan jabatan yang diembannya. Tentunya dalam hal ini sebagai marketing, job desk-nya adalah menjual, memaintain, memfollow up, dan mengadilkan sebuah penjualan rumah. Kemudian yang kedua adalah kurang gairah dan kurang semangat kerja. Kadang karyawan merasa tidak bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut juga bisa saja karena tidak adanya reward dan punishment yang diberikan kepada karyawan. Yang
akibatnya pemberian penghargaan terhadap karyawan akan membuat mereka lebih bersemangat dalam meningkatkan produktivitas kerja. Sedangkan punishment atau teguran membuat mereka cenderung lebih berhati-hati dan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan pekerjaan mereka atau sesuai dengan job desk mereka. Yang ketiga adalah tidak disiplin atau indisipliner. Kunci dari perjalanan sebuah bisnis dalam perusahaan, disiplin itu sendiri berkaitan dengan konsistensi dalam melakukan tugas dengan baik. Coba bayangkan jika banyak karyawan dalam perusahaan Anda tidak disiplin, masuk kerja seenaknya saja, hal tersebut akan membuat sebuah masalah besar karena target kerja tidak akan tercapai sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian hal ini juga akan membahayakan bagi perusahaan atau departemen yang kita pimpin jika perusahaan berjalan pada fokus pengembangan produktivitas yang berhubungan dengan pihak luar atau customer. Kembali ke fokus utama ya, cara memonitoring pada sebuah perusahaan. Penilaian yang dilakukan perusahaan objektif dan bukan subjektif. Kemudian penilaian secara lebih objektif, lebih menciptakan rasa keadilan terhadap semua karyawan tanpa merasa didiskriminatifkan. Sebagai begitu. Kemudian lanjut part 2.